Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menjalin hubungan dengan sesamanya melalui berbagai bentuk interaksi, seperti komunikasi, kerjasama, dan pembentukan komunitas. Kemampuan manusia untuk beradaptasi dan hidup dalam kelompok merupakan salah satu ciri yang membedakan mereka dari makhluk hidup lainnya. Manusia mulai menunjukkan sifat sosialnya sejak lahir. Bayi yang baru lahir membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya untuk bertahan hidup. Proses pengasuhan ini bukan hanya memberikan kebutuhan fisik, tetapi juga membentuk ikatan emosional yang penting bagi perkembangan psikologisnya. Seiring bertambahnya usia, manusia mulai belajar berinteraksi dengan orang lain melalui keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Proses sosialisasi ini membantu individu memahami norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakatnya. Kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya terbatas pada interaksi fisik, tetapi juga mencakup aspek emosional dan psikologis. Dalam kehidupan modern, teknologi memungkinkan manusia untuk tetap terhubung dengan orang lain meskipun terpisah oleh jarak yang jauh. Media sosial, misalnya, telah menjadi salah satu sarana utama untuk menjalin hubungan dan berbagi informasi. Namun, meskipun teknologi dapat memfasilitasi komunikasi, kehadiran fisik dan interaksi langsung tetap memiliki nilai yang tak tergantikan dalam membangun hubungan yang mendalam. Sebagai makhluk sosial, manusia juga membentuk berbagai struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan bersama. Struktur sosial ini mencakup keluarga, komunitas, organisasi, hingga negara. Dalam konteks keluarga, misalnya, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, sementara anak-anak belajar menghormati dan bekerja sama dengan orang tua. Di tingkat yang lebih luas, manusia bergabung dalam komunitas atau organisasi untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individu. Interaksi sosial manusia juga diatur oleh norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat, sedangkan nilai adalah prinsip yang dianggap penting oleh kelompok sosial. Misalnya, norma yang melarang mencuri dan nilai kejujuran mencerminkan upaya manusia untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis. Pelanggaran terhadap norma dan nilai ini dapat menyebabkan konflik atau sanksi sosial, yang pada akhirnya mengingatkan individu akan pentingnya hidup sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Kerja sama ini dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, misalnya, manusia saling bergantung untuk menciptakan barang dan jasa yang diperlukan. Petani menanam padi, pedagang menjual hasil panen, dan konsumen membeli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses ini mencerminkan sistem kerjasama yang kompleks, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam keberlangsungan masyarakat. Dalam pendidikan, kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Guru memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, sementara orang tua mendukung anak-anak mereka di rumah. Siswa juga belajar untuk bekerja sama dengan teman-temannya dalam menyelesaikan tugas kelompok atau proyek. Melalui proses ini, manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan di masa depan. Dalam konteks lingkungan, manusia bekerja sama untuk menjaga kelestarian alam dan mengatasi masalah global, seperti perubahan iklim. Gerakan-gerakan lingkungan yang melibatkan individu, komunitas, dan pemerintah menunjukkan bagaimana manusia dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Kampanye penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, dan penggunaan energi terbarukan adalah contoh nyata dari kerja sama manusia untuk melindungi planet ini. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia juga menghadapi berbagai tantangan dalam berinteraksi dengan sesamanya.
Konflik antar individu atau kelompok seringkali muncul karena perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai. Untuk mengatasi konflik ini, manusia menggunakan berbagai cara, seperti negosiasi, mediasi, atau dialog. Dalam banyak kasus, konflik dapat menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh jika dikelola dengan baik.